Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 PKN kelas 10 Universitas Sumatera Utara ingin menyampaikan hasil penelitian kami terkait persepsi kesetaraan gender di lingkungan keluarga, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sumatera Utara. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kedua anggota kelompok kami kepada masing-masing orang tuanya. Jadi yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang kesetaraan gender? Yang saya ketahui tentang kesetaraan gender yaitu adalah keadilan gender. Keadilan itu jadi setiap orang berhak menerima perlakuan yang setara sesuai kodrat yang ada. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi. Oke. Jadi kayak semuanya itu setara gitu ya, sesuai, tapi setaranya itu sesuai dengan kodrat yang ada. Oke. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat Anda mengenai laki-laki yang melakukan perawatan wajah, tubuh, atau rambut? Kalau menurut saya itu sih oke-oke aja ya. Karena laki-laki itu pun perlu perawatan, yaitu untuk kebaikan tubuhnya, juga untuk perawatan tubuhnya. Tapi asal jangan berlebihan. Guys, terus kita lanjut, apakah pendidikan anak laki-laki lebih penting daripada pendidikan anak perempuan? Sebenarnya ya, dua-dua itu penting. Tapi yang terpenting lagi memang untuk kaum laki-laki. Karena apa? Dia bakal jadi kepala keluarga. Dan kepala keluarga itu harus mengayomi istri dan anak-anaknya. Dan juga sebagai laki-laki itu tidak ada keterbatasan waktu atau apapun. Sedangkan untuk wanita itu biasa ada keterbatasannya, yaitu untuk anak dan suami. Nah, gitu sih kalau menurut pendapat saya. Oke. Jadi perempuan itu juga penting, tapi laki-laki itu kalau bisa ya juga berpendidikan gitu. Oke, siap. Lalu yang kelima, apakah perempuan wajib bisa memasak? Ya, kalau menurut saya harus dong. Karena sebagai juga penghematan daripada beli ya, itu hemat. Hematnya itu luar biasa. Bisa untuk tabungan. Tabungan apa? Tabungan untuk anak-anak dan juga hari tua. Dan juga kalau perempuan itu pintar memasak akan menambah rasa sayang suami. Bagaimana pendapat Anda jika penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami? Nah, itu juga nggak masalah ya, tergantung istrinya. Istrinya jangan terlalu sombong kalau gaji itu lebih gede. Karena apa? Suami istri itu kan saling mendukung. Gitu aja. Mungkin rezeki istri itu lebih baik. Tapi ya istri itu juga harus menghargai suami. Walau suami itu lebih rendah gajinya. Karena suami itu adalah imam bagi keluarga. Oke, siap. Dan yang terakhir nih, Ma, apakah Anda mendukung kesetaraan gender? Dan jika memang iya, apakah Anda mau mewujudkan kesetaraan gender yang dimulai dari lingkungan keluarga? Ya, saya menyetujuinya ya, karena antara manusia ini tidak ada perbedaannya dan kita harus mensupport semuanya. Ya, Itu sih. benar. Oke, Mas, sampai sini aja nih teman-teman. Terima kasih. Dan wawancaranya udah selesai. Terima kasih ya, Mas. Oke, sayang. Baiklah, langsung saja kita memasuki sesi pertanyaan. Yang pertama, apa yang Umi ketahui tentang kesetaraan gender? Setara gender itu adalah persamaan antara laki dan perempuan dalam hak dan kewajibannya. Yang kedua, bagaimana pendapat Umi mengenai laki-laki yang melakukan perawatan wajah, tubuh, dan rambut? Itu tidak masalah dan itu adalah hal yang wajar karena tidak wanita saja harus tampil cantik, lelaki juga harus berpenampilan cantik, berpenampilan good looking. Baiklah, selanjutnya, apakah perempuan wajib bisa memasak? Memang harus karena wanita itu sudah kodratnya walaupun dia wanita karir sekalipun. Nah, yang keenam, bagaimana pendapat Umi tentang anak perempuan yang bermain di luar rumah hingga tengah malam? Itu adalah hal yang tidak baik dan akan berdampak efek yang buruk bagi dirinya dan lingkungan keluarganya. Nah, yang ketujuh nih, bagaimana pendapat Umi tentang perempuan yang maskulin seperti membuat tubuhnya berotot atau menjadi atlet bela diri? Itu tidak masalah
selagi dalam hal positif untuk dirinya. Nah, selanjutnya, bagaimana pendapat Umi tentang perempuan yang seringkali dianggap lebih lemah daripada laki-laki? Itu pendapat saya kurang setuju, karena zaman sekarang lelaki sama perempuan itu sudah setara dan banyak pekerjaan laki-laki yang bisa dihandle oleh wanita. Nah, selanjutnya nih, bagaimana pendapat Umi jika penghasilan istri lebih besar daripada pendapatan suami? Tidak masalah juga, selagi mereka saling menghargai satu sama lain dan mereka nyaman menjalani rumah tangganya. Nah, yang terakhir nih, apakah Umi mendukung kesetaraan gender? Ya, saya mendukung. Nah, apakah Umi mau mewujudkan kesetaraan gender yang dimulai dari lingkungan keluarga? Insya Allah saya mau. Nah, baiklah, sekian pertanyaan dari saya yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah Umi berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Setelah kita lihat hasil wawancara yang dilakukan oleh kedua anggota kelompok kami, yaitu Hasmi dan Hani, kami mendapatkan hasil bahwa kedua narasumber setuju bahwa ketidaksetaraan gender itu benar adanya. Selain itu, kedua narasumber juga menentang adanya stigma-stigma negatif yang menjatuhkan kedua belah pihak, baik itu perempuan dan laki-laki. Dan kedua narasumber juga sepakat untuk mewujudkan kesetaraan gender yang dimulai dari lingkungan keluarga mereka. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa paham kesetaraan gender dan ketidaksetaraan gender semakin berkembang di lingkungan keluarga dan sosial kita. Hal ini juga dapat didukung oleh hasil survei yang telah kita lakukan kepada lingkungan keluarga mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sumatera Utara, yang mana dari 53 responden, 2 diantaranya adalah orang tua dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sumatera Utara, 18 diantaranya adalah saudara dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sumatera Utara, dan 34 lainnya adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sumatera Utara itu sendiri. Untuk hasil survei yang lebih detail, kami telah mencantumkan linknya di deskripsi di bawah ini. Dari hasil survei, pada intinya, mayoritas responden sepakat bahwa mereka menentang, sangat tidak setuju dengan stigma-stigma negatif yang menjatuhkan kaum perempuan dan kaum laki-laki. Sebaliknya, stigma-stigma yang sebelumnya dianggap aneh, baik itu pada perempuan dan laki-laki, itu sudah mulai tidak terlihat aneh, dan mayoritas responden menjawab sangat setuju bahwa stigma-stigma yang awalnya terlihat aneh itu saat ini sudah tidak terlihat aneh, seperti perempuan binaragawati, perempuan maskulin, laki-laki yang merawat dirinya, juga laki-laki feminim atau laki-laki berperilaku atau berpakaian feminim, itu tidak terlihat aneh. Selain itu juga mayoritas responden menjawab bahwa kesetaraan gender itu harus diwujudkan, yang mana mewujudkannya dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Lebih dari 30 responden menjawab sangat setuju atau setuju. Dengan demikian, kembali kepada kesimpulan awal bahwa paham kesetaraan gender dan ketidaksetaraan gender ini sudah semakin berkembang di lingkungan kita, terutama di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Dan dengan berkembangnya paham ini, kami harap kesatuan antar masyarakat, antar individu dapat semakin lebih erat. Dan Pancasila sebagai simbol, juga UUD sebagai dasar negara, dapat terwujud mimpi-mimpinya. Demikian hasil penelitian kami dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.